Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mempelajari bagian kedua dari kesaksian Lukas pasal 14. Kemarin kita berbicara tentang saat mengundang orang ke perjamuan kawin. Banyak orang berkata aku tidak mau datang. Tidak mau datang. Bahkan membunuh mereka orang yang mengundang untuk datang ke perjamuan kawin. Lalu siapakah yang mengundang orang ke perjamuan kawin? Yaitu mempelai wanita Tuhan. Yaitu saudara-saudari surgawi yang mengundang orang ke perjamuan kawin. Lalu orang macam apa yang tidak mau datang? Yaitu mereka yang tidak percaya yang tidak mau datang. Selanjutnya Tuhan Kristus berkata, Yang dipanggil banyak. yang dipilih sedikit. Artinya hanya orang pilihan yang dapat datang ke perjamuan kawin. Mari kita lanjut melihat. Orang macam apa yang dapat mengikut Tuhan? Mengikut Tuhan, apakah perlu menghitung biayanya? Biaya ini harus dihitung. Tentu biaya ini bukan berarti kita menghitung biaya emas dan perak. Melainkan menghitung sebuah harga. Harga yang rela atau tidak kita bayar. Seperti yang Tuhan katakan, kalian yang ingin menjadi muridku. Aku berkata kepada kalian. Siapa yang mengasihi orang tua lebih dari aku, maka tidak layak menjadi muridku. Siapa yang mengasihi anak-anak lebih dari aku, juga tidak layak menjadi muridku. Siapa yang tidak memikul salibnya sendiri dan mengikut aku, juga tidak layak menjadi muridku. Maksud Tuhan adalah, menghitung biaya apa? Menghitung apakah hati kita mengasihi Tuhan melebihi hati yang mengasihi orang tua. Juga harus menghitung hati kita yang mengasihi anak-anak. Apakah hati yang mengasihi Tuhan melebihi biaya hati yang mengasihi anak-anak? Dan juga harus menghitung satu biaya lagi. Pertama kasih itu harus melebihi hati kita yang mengasihi Tuhan. Harus melebihi kasih kepada orang tua, hati yang mengasihi anak-anak. Dan juga harus menghitung biaya lainnya. Biaya ini adalah memikul salib untuk mengikat Tuhan. Apa artinya memikul salib mengikut Tuhan? Bisa dikatakan, Tuhan Kristus memikul salib menuju Golgota untuk menyerahkan nyawa. Maka semua orang yang mengikat Tuhan bertujuan untuk satu hal. Yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka demi memberitakan Injil Tuhan. Baik, agar kita menghasilkan buah kehidupan baru. Baik, agar kita mendapatkan banyak kehidupan baru. Maka harus menganggap diri sendiri sebagai orang yang siap berkorban kapan saja saat mengikut Tuhan. Kita katakan memikul, yaitu memikul salib untuk mengikat Tuhan. Seperti ada sebuah pepatah di Tiongkok yang berkata, harus memikul peti mati untuk mengikutinya. Harus memikul peti mati. Seperti saat mengikut Tuhan. Artinya jalan yang kita tempuh saat mengikutnya. Adalah dengan memikul peti mati ini. Diri sendiri sudah menetapkan hati untuk siap mati bagi Tuhan. Karena itulah, Tuhan Kristus menyampaikan sebuah perumpamaan. Dia berkata seseorang yang ingin membangun rumah. Dia harus menghitung biayanya. Supaya jangan setelah dia mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Lalu dia ejek orang. Berkata hei orang ini mulai membangun tapi tidak bisa menyelesaikannya. Maka biaya yang kita hitung untuk mengikut Tuhan adalah rela atau tidak demi Injil Tuhan. Menyerahkan nyawa. Rela atau tidak hati kita mengasihi Tuhan. Melebihi kasih kepada anak-anak dan orang tua. Lalu ada satu biaya lagi. Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang seorang raja yang berperang melawan raja lain. Semua harus menghitung biayanya. Apakah bisa dengan 10.000 prajurit melawan 20.000 prajurit musuh? Jika tidak bisa, Segera berunding untuk sirat perdamaian. artinya jika kita ingin mengikut Tuhan, Apakah rela melepaskan segalanya? Termasuk nyawa. jika aku tidak rela, maka sebaiknya segera jangan mengikut. Karena orang yang mengikut Tuhan biasanya mengalami penderitaan yang sangat besar. Tetapi apakah upah yang didapat oleh orang yang mengikuti Tuhan? Orang yang mengikuti Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Duduk bersama Tuhan di atas tahta. Memerintah kerajaan Allah selamanya. Dan menjadi anak-anak Allah selamanya. Serta duduk di atas kursi penghakiman. Menghakimi Israel rohani. Kedua belas suku itu duduk di kursi penghakiman dan menghakimi 12 suku bangsa Israel. Kerajaan Israel di sini adalah kerajaan Israel rohani. Segala kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan. Amin.